pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Nilai Putri Febri Agatha Dewi, nomor absen 26, NIM 241561310, kelas 2B akuntansi, prodi D3 akuntansi. Baik, di sini saya menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu contoh kasus kecurangan produksi. Lalu saya punya kasus PT Cakra Mineral atau CKRA. Apa itu PT Cakra Mineral Tbk atau CKRA? Perusahaan tambang yang bergerak di bidang produksi sinkron dan ilmenite pernah diduga melakukan kecurangan dalam pelaporan hasil produksi. Dalam beberapa periode, perusahaan mencatat angka produksi yang lebih tinggi dari realisasinya. Contohnya, jumlah hasil tambang yang dicatat dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan jumlah aktual yang diangkut dan disimpan di gudang. Produksi yang dilaporkan ke publik dan pemegang saham diduga dimanipulasi agar terlihat lebih tinggi, sehingga nilai perusahaan tampak lebih baik dari kenyataan. Tujuan dari kecurangan ini kemungkinan besar adalah untuk menarik minat investor, menjaga kepercayaan pasar, atau memperbesar laba dalam laporan keuangan. Namun, ketidaksesuaian ini akhirnya terdeteksi oleh auditor dan menyebabkan keraguan terhadap integritas manajemen dan sistem pengendalian internal perusahaan. Itu ada evaluasi sistem pengendalian internal. Yang pertama, tidak ada pemisahan tugas yang efektif. Bagian pencatatan produksi dan bagian pelaporan keuangan mungkin dilakukan oleh orang atau divisi yang sama, sehingga rawan manipulasi data. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan audit berkala. Tidak ada audit internal yang rutin untuk mencatat data fisik atau jumlah barang dengan laporan produksi. Yang ketiga, tidak ada sistem pencatatan otomatis atau teknologi pemantauan. Proses pencatatan masih manual dan bisa dimanipulasi. Yaitu ada saran perbaikan pengendalian internal, yaitu pisahkan tugas secara jelas. Misalnya, tim produksi hanya harus bertugas mencatat, dan sedangkan tim pengawasan melakukan verifikasi terpisah. Yang kedua, lakukan audit internal berkala. Periksa visi hasil tambang yang cocokkan dengan laporan produksi dan pengiriman. Yang ketiga, gunakan teknologi. Pasang sistem barcode atau sensor pada logistik hasil tambang, serta pantau proses produksi dengan CCTV atau sistem ERP. Yang terakhir, yaitu yang keempat, tingkatkan transparansi. Laporan produksi harus ditandatangani oleh lebih dari satu pihak, termasuk dari pengawasan independen. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Menurut saya, diagram ini menunjukkan bagaimana informasi mengalir di antara bagian-bagian pabrik tersebut, mulai dari merencanakan apa yang akan dibuat sampai menghitung beberapa biayanya. Menurut saya yang pertama itu yang desain produk dan desain produk yang 1.0. Ini adalah bagian yang memutuskan apa yang akan kita buat. Mereka merancang produknya, menentukan bahan baku apa yang dibutuhkan, dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membuatnya. Hasilnya berupa informasi tentang bahan baku dan cara kerja. Informasi biaya dari desain ini juga diberikan ke bagian akuntansi. Lalu yang kedua, ini ada perencanaan dan penjadwalan. Bagian ini seperti otak pabrik. Mereka menerima informasi dari banyak tempat. Yang pertama itu dari penjualan, produk apa yang dipesan pelanggan, dan berapa kira-kira yang akan terjual nantinya. Yang kedua itu dari desain produk, bagaimana cara membuatnya,
dan butuh apa saja. Yang butuh, maksudnya butuh yang bahan apa. Yang ketiga itu dari bagian SDM atau pengajian. Pengajian itu berapa banyak pekerjaan yang tersedia. Dari semua informasi itu mereka membuat rencana detail, kita harus memproduksi apa, berapa banyak, kapan, dan butuh bahan apa lagi. Mereka juga memberitahu bagian pembelian atau siklus pengeluaran untuk membeli bahan baku yang kurang. Lanjut, yang ketiga itu operasi produk yang ini saya lingkari ini adalah bagian produksi yang sebenarnya mereka menerima instruksi dari bagian perencanaan dan penjadwalan. Ini daftar barang yang harus dibuat, ini bahan bakunya, dan ini kartu pemindahannya. Misalnya itu dari satu stasiun kerja ke stasiun lain. Mereka juga mendapat daftar bahan baku dari bagian pembelian. Selama proses produksi mereka menghasilkan barang dalam proses WIP yang ini. Yang informasinya dikirim kembali ke perencanaan dan akuntansi. Mereka juga melaporkan biaya bahan baku dan biaya tambahan lainnya atau overhead ke bagian akuntansi. Ini yang keempat, akuntansi biaya 4.0. Bagian ini adalah pencatatan keuangan produksi. Mereka mengumpulkan semua data biaya dari semua bagian. Yang pertama itu biaya dari desain produk. Lalu yang kedua biaya bahan baku dan produk jadi yang bergerak. Yang ketiga informasi tentang jam kerja dan pergerakan barang dari bagian SDM dan produksi. Lalu yang keempat, biaya bahan baku dan biaya overhead dari proses produksi ini. Dari semua data ini mereka menghitung harga pokok produksi atau berapa biaya total untuk membuat satu produk. Hasil perhitungan ini dikirim ke sistem akuntansi utama dan laporan-laporan biaya diberikan ke manajemen atau bos agar mereka tahu bagaimana kinerja produksi. Lalu hubungan dengan bagian lain di luar pabrik itu ada siklus pendapatan atau penjualan. Seperti ini. Itu memberi tahu pabrik yang harus dibuat dan menerima barang jadi setelah selesai. Itu kan lalu kan ada perkiraan penjualan. Lanjut yang ke siklus pengeluaran. Ini atau pembelian, membantu pabrik mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketiga itu siklus manajemen sumber daya manusia dan pengajian. Itu menyediakan pekerja dan mengelola informasi terkait jam kerja mereka. Yang ketiga, manajemen. Itu menerima laporan untuk membuat keputusan. Yang terakhir itu sistem buku besar dan pelaporan. Itu menerima data biaya akhir untuk dicatat dalam laporan keuangan perusahaan.
Lalu saya menjawab soal nomor 3, yaitu penjelasan flowchart penjualan kredit dan penerimaan piutang. Dalam dunia bisnis itu nggak semua pelanggan langsung bayar saat beli barang atau jasa. Ada juga yang minta pembayaran diundur alias beli secara kredit. Nah, proses dari awal pelanggan pesan sampai utangnya lunas. Bisa urutkan flowchart berikut ini. Yang pertama, itu ada pelanggan melakukan pemesanan. Pertama-tama, pelanggan menghubungi perusahaan dan menyampaikan bahwa mereka ingin membeli barang atau jasa tertentu, tapi mereka nggak langsung bayar. Mereka tuh minta pembayaran ditunda alias mengajukan pembelian secara kredit. Yang kedua, perusahaan melakukan pengecekan kredit. Sebelum menyetujui permintaan tersebut, perusahaan perlu mengecek dulu apakah pelanggan itu layak dikasih kredit. Itu ada beberapa hal yang biasanya itu dicek. Yang pertama, apakah pelanggan punya riwayat pembayaran yang baik. Yang kedua, apakah masih dalam batas limit kredit. Yang terakhir, yang ketiga, apakah kondisi keuangan pelanggan yang sehat. Kalau hasilnya oke, maka pengajuan kredit disetujui dan proses berlanjut. Tapi kalau nggak memenuhi syarat, perusahaan bisa menolak atau meminta pembayaran tunai. Yang ketiga, barang dikirim atau jasa diberikan yang faktur yang dibuat. Setelah pengajuan kredit disetujui, perusahaan akan segera mengirimkan barang yang dipesan atau mengerjakan jasa yang diminta. Di saat yang sama, perusahaan juga membuat faktur, yaitu dokumen tagihan yang mencantumkan, yaitu ada jumlah yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, atau misalnya 30 hari dari tanggal faktur. Faktur ini dikirimkan ke pelanggan sebagai bukti transaksi dan dasar penagihan. Yang keempat, pencatatan piutang usaha. Begitu faktur dibuat, perusahaan mencatat bahwa sekarang ada piutang yang harus ditagih dari pelanggan. Di pembukaan biasanya dicatat seperti piutang usaha atau debit, sama yang kedua itu penjualan atau kredit. Itu artinya perusahaan mencatat bahwa pelanggan punya utang dan perusahaan sudah mencatat pendapatan dari penjualan tersebut. Yang kelima, itu ada penagihan saat jatuh tempo. Ketika tanggal jatuh tempo sudah dekat atau sudah tiba, perusahaan mulai menghubungi pelanggan untuk menagih pembayaran. Penagihan itu bisa dilakukan lewat email pengingat, telepon langsung, surat resmi, atau bahkan sistem otomatis dari software akuntansi. Yang keenam, pelanggan melakukan pembayaran. Kalau pelanggan merespon dengan baik, mereka akan segera melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ada di faktur. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank, cek, atau metode lainnya. Yang ketujuh, pelunasan piutang. Setelah pembayaran diterima, perusahaan mencatat bahwa piutang dari pelanggan sudah lunas. Di pembukuan dicatat seperti itu ada kas atau bank, piutang usaha atau kredit. Dengan begitu catatan, utang pelanggan sudah bersih karena sudah dibayar, proses diselesaikan. Jadi saya menjawab nomor 4, yaitu yang terakhir, siklus pengembangan sistem atau SDLC. SDLC adalah langkah-langkah berurutan yang digunakan untuk membangun dan memelihara sistem informasi. Tujuannya agar sistem yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan, mudah digunakan, dan bisa berjalan dengan baik dalam jangka panjang. Yang pertama, perencanaan atau planning. Tahap awal ini fokus pada mencari tahu apa masalahnya yang terjadi atau peluang yang bisa dimanfaatkan. Di sini juga ditentukan apa tujuan dari sistem yang akan dibuat dan apakah proyek ini bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang ada. Dilihat dari sisi biaya, waktu, dan tenaga kerja. Yang kedua, analisis. Pada tahap ini,
Informasi dikumpulkan dari calon pengguna untuk mengetahui kebutuhan mereka secara detail. Tujuannya supaya sistem yang dibangun nantinya benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Hasil akhirnya adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem. Yang ketiga, desain. Setelah tahu kebutuhannya, tahap ini membuat rancangan sistem, mulai dari desain tampilan atau user interface, struktur database, proses bisnis, hingga alur kerja sistem. Di sini dipikirkan bagaimana cara sistem itu bekerja nantinya. Yang keempat, pengembangan. Tahap ini adalah proses pembuatan sistem sesuai desain yang telah disusun. Program mulai di-coding atau dibangun oleh tim pengembang. Biasanya setiap bagian sistem diuji secara terpisah agar tidak ada kesalahan sejak awal. Yang kelima, pengujian atau testing. Setelah sistem selesai, perlu dites secara keseluruhan. Tujuannya memastikan sistem bebas dari kesalahan. Semua fitur bekerja dengan baik dan sistem bisa digunakan seperti yang direncanakan, termasuk uji coba bersama pengguna atau user acceptance test. Yang keenam, penerapan. Kalau sistem sudah lolos pengujiannya, saatnya diluncurkan di lingkungan kerja yang sebenarnya. Tahap ini juga mencakup migrasi data dari sistem lama ke sistem baru dan pelatihan untuk pengguna agar mereka bisa menggunakan sistem dengan lancar. Yang ketujuh, pemeliharaan. Setelah sistem digunakan, mungkin masih ada kesalahan yang muncul atau kebutuhan baru yang dari pengguna. Disinilah dilakukan perbaikan secara fitur atau meningkatkan sistem agar tetap relevan dan berfungsi dengan yang kedepannya. Baik, sekian dari saya menjawab soal keasiannya apabila ada kesalahan kata maupun tidak sengaja. Sekian dari saya, terima kasih.